Bayangkan kau sedang berdiri di tengah ladang tebu saat malam sunyi, hitam pekat, tak ada suara kecuali desir angin dan suara serangga. Lalu di bawah pohon cahaya bulan, kau melihat tanah-tanah yang bergelombang. Kau sadar itu bukan tanah biasa, itu adalah kuburan. Kuburan wanita-wanita yang datang mencari harapan dan justru bertemu kematian. Inilah kisah nyata Dukun AS. Bukan legenda, bukan cerita film, tapi darah, tanah, dan air liur yang jadi saksi pembunuhan 42 wanita, semua atas nama kesaktian. Cerita bermula adalah siapa sebenarnya Ahmad Suraji. Ahmad Suraji lahir tahun 1949 di Medan, Sumatera Utara. Ia tumbuh dalam lingkungan yang sangat kental dengan dunia mistik. Ayahnya adalah seorang dukun tradisional yang cukup dikenal dengan kampungnya dan cukup disegani. Maka tak heran, sejak kecil Suraji sudah mengenal mantra, ilmu kebatinan, dan dunia gaib. Tapi orang tidak tahu, dalam dirinya perlahan tumbuh sesuatu yang lebih gelap daripada sekedar keingintahuan spiritual. Ia bukan hanya ingin jadi dukun, ia ingin jadi dukun terkuat, terpandang, dan ditakuti seluruh dunia. Tahun 1986, titik balik terjadi. Dalam tidurnya, Suraji mengaku bermimpi didatangi arwah ayahnya. Sang ayah tidak datang membawa pesan cinta, tapi perintah. Kau harus membunuh 70 wanita, lalu meminum air liur mereka, agar kau mendapat kekuatan pun. Dan yang mengejutkan, ia tidak menganggap itu mimpi biasa. Ia percaya sepenuhnya ini adalah wangsit dari ayahnya. Dari sinilah narasi menjadi gila. Tapi bagi Suraji, ini bukan kegilaan, ini adalah wahyu. Mulai saat itu, ia benar-benar menjalankan misi tersebut sebagai dukun. Ia memanfaatkan status sosial dan kepercayaan masyarakat. Wanita dari berbagai usia datang kepadanya, bukan karena paksaan, tapi karena harapan. Kebanyakan pasien-pasien yang datang ke dukun Suraji ini, sebagian itu ingin cepat menekia, sebagian itu ingin cepat menikah, ada juga yang ingin awet muda, ada juga yang ingin suami mereka kembali, dan sebagian kebanyakan ingin mereka menjadi kaya. Dan mereka percaya bahwa dukun Suraji ini dia bisa mewujudkannya. Setiap ritual punya pola yang hampir sama. Inilah langkah-langkah berdarah yang diulang lebih dari 40 kali oleh Suraji. Biasanya ketika wanita datang kepada Suraji itu selalu bilang bahwa korban atau wanita ini harus persiapan mental dulu. Dan biasanya korban ini diajak berbincang, diberi diagnosa spiritual, dikatakan bahwa hidupnya diselimuti aura buruk dan harus dibersihkan. Setelah itu, ia pasti menunjuk nih dan menyuruh korban untuk datang ke lokasi di ladang tebu malam hari, karena katanya energi negatif aktif di waktu yang gelap nih. Nah, disinilah ritual dimulai. Biasanya korban ini disuruh Suraji untuk telanjang nih dan diperintahkan masuk ke lubang tanah yang biasanya Suraji gali nih. Lubang tanah ini hingga sebatas pinggang. Dikatakan pula bahwa ini untuk menanam aura buruk ke bumi dan menyatu dengan tanah. Disinilah Suraji beraksi. Saat korban tak berdaya dan sudah masuk ke lubang tanah, ia langsung mencekik leher mereka dari belakang. Dalam kondisi tubuh yang terjebak di tanah, korban tidak bisa melawan. Setelah mati, ini yang lebih keji, bahwa Suraji ini menghisap
air liur korban yang ia percaya mengandung jiwa kekuatan hidup. Lantas Suraji itu menguburkan tubuh korban di tempat itu juga, seringkali dalam pola melingkar, yang korbannya sudah 40 wanita nih guys, dan setiap titik itu beda-beda. Ini menunjukkan katanya sebagai mandala kekuatan. Dan lebih parahnya lagi, ia itu ulangi berkali-kali selama 11 tahun tanpa ada yang mencurigai sama sekali. Segalanya ini terbongkar ketika pada 27 April 1997 seorang wanita yang bernama Sri Kemaladewi ini dilaporkan hilang setelah pamit ingin menemui seorang dukun. Lantas polisi menyelidiki dan menemukan jejak menuju ladang tepuk milik Suraji tadi. Di sana mereka menemukan tulang belulang manusia. Setelah interogasi yang panjang, Suraji ini mengaku bahwa dia tidak hanya membunuh satu wanita, 42 wanita. Dan yang lebih membuat beberapa korban adalah pasien tetapnya sendiri. Mereka percaya, dan kepercayaan itulah yang membunuh mereka. Tidak hanya di situ, bahwa dalam prosesnya Suraji ini dibantu oleh salah satu dari 3 istrinya, yaitu adalah Tumini. Dia membantu menutupi jejak dan menyembunyikan korban, bahkan menyembunyikan kasus pembunuhan ini. Akhirnya pada tahun 1998 Ahmad Suraji ini divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Lubuk. Bahkan akhirnya pada 10 Juli 2008 pukul 00 WIB di Lembaga Permasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Ahmad Suraji dieksekusi dengan regu tembak. Ia mati dengan tenang tanpa penyesalan. Katanya ini adalah menjalankan amanah gaib. Apakah ia benar-benar percaya pada ritual itu, atau dia hanya psikopat sadis yang membungkus kecamannya dengan mitos? Para psikolog forensik menyebutnya sebagai narsistik mistikal yang percaya diri mereka memiliki tujuan agung meskipun mengorbankan nyawa. Tapi fakta tak terbantahkan. Ia tahu apa yang ia lakukan, dan ia tahu bahwa kepercayaan masyarakatlah yang jadi pintu masuk ke dalam kekelaman ini. Kasus ini adalah lebih dari sekedar pembunuhan berantai. Ini adalah cermin dari budaya yang masih sering mengagungkan mitos daripada logika. Masyarakat kita itu selalu sering mencari solusi instan untuk masalah kompleks, menyerahkan nasib pada orang pintar, dan percaya pada kekuatan tanpa pertanyaan. Dan disitulah iblis seperti Suraji itu menemukan jalannya. Ahmad Suraji mungkin sudah mati. Selama kita masih percaya bahwa masalah hidup bisa diselesaikan dengan menyandang tanah liat, maka mungkin dan akan selalu ada dukun-dukun seperti Suraji ini. Sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.